Halo, apa kabar semuanya? Di sini saya akan mempresentasikan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SMK Negeri 5 Padang. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahyani Sekar Pratiwi, SPD, NPM 24100 136 150 169 dengan mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Henrizal, SIP, MPD, Universitas Bung Hatta. Sebelum kita membahas penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SMK Negeri 5 Padang, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu scaffolding. Scaffolding adalah suatu rangkaian instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh guru kepada siswa pada saat mereka mempelajari suatu pelajaran atau keterampilan. Dan proses pemberian bantuan atau scaffolding juga harus memperhatikan bagaimana masalah yang diselesaikan oleh anak dengan bantuan orang dewasa dapat membantu perkembangan anak untuk melampaui kemampuan yang dimiliki sehingga diperlukan kemampuan dasar yang kuat sebelum seorang anak mendapatkan asistensi. Selanjutnya, apa itu ZPD atau Zone of Proximal Development? ZPD atau Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal adalah konsep yang dikemukakan oleh psikolog Soviet Lev Vygotsky. ZPD merujuk pada jarak antara apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak atau pelajar sendiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain seperti guru, teman, atau orang dewasa. Konsep ZPD memberikan skenario interaksi antara dua orang yang memiliki kemampuan kognitif berbeda, di mana murid yang memiliki kemampuan kognitif lebih rendah menjadi lebih mampu dan lebih mandiri untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SMK Negeri 5 Padang. Seperti yang kita ketahui, masalah yang banyak terjadi yaitu pada pembelajaran kelas 11 TPM 2 SMK Negeri 5 Padang, masalah yang terjadi di kelas yaitu berkaitan dengan kurangnya motivasi belajar siswa di kelas. Saat pembelajaran di dalam kelas, siswa sulit untuk fokus pada materi yang diajarkan oleh guru di depan kelas, sehingga kurangnya pemahaman peserta didik dalam materi yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya, penyebab masalahnya karena kurang bervariatifnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru, di mana dalam menjelaskan materi pembelajaran, guru lebih banyak menjelaskan materi pembelajaran secara lisan di depan kelas atau dengan metode ceramah. Dengan kurang bervariatifnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru, membuat peserta didik cepat merasakan bosan dalam mengikuti pembelajaran dan membuat fokus pembelajaran terpecah dengan kegiatan pribadinya, seperti bermain handphone atau mengganggu teman sebangkunya. Maka, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara guru dapat melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Selanjutnya, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Misalnya, saat melaksanakan praktek pembelajaran terbimbing, karena keterbatasan alat pendukung pembelajaran seperti infocus, sehingga guru bisa menggunakan media gambar untuk menjelaskan materi di depan kelas. Melalui media gambar ini, guru dapat menjelaskan materi yang relevan di depan kelas dan mendiskusikan secara bersama dengan peserta didik terkait maksud gambar yang telah ditampilkan.
Selain itu, guru juga dapat memberikan video pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran yang dapat dikirim melalui WhatsApp group kepada peserta didik. Setelah menjelaskan materi di depan kelas dan melakukan diskusi bersama berdasarkan gambar dan video yang ditampilkan, selanjutnya guru dapat membagi mereka atas beberapa kelompok berdasarkan pretest yang telah dilakukan. Dalam setiap kelompok, kemampuan peserta didik harus beragam, seperti ada siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, menengah, dan juga rendah. Maka hasil dari solusi yang diberikan adalah setelah mengelompokkan mereka di dalam beberapa kelompok belajar berdasarkan nilai pretest di awal pembelajaran dengan tingkat kemampuan awal siswa yang berbeda di dalam setiap kelompoknya dan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, tidak menerangkan pembelajaran dengan metode ceramah saja, namun juga dengan menggunakan media gambar dan menonton video pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran. Setelahnya, guru membagi studi kasus yang harus mereka diskusikan bersama dan membimbing mereka selama diskusi kelompok berlangsung. Dan hasil yang didapatkan lumayan memuaskan, di mana pada pertemuan kedua setelah dilakukannya pembelajaran menggunakan metode ini, peserta didik menjadi lebih aktif di dalam kelas, seperti mereka menjadi lebih aktif untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru berdasarkan gambar yang ditampilkan dan video pembelajaran yang ditampilkan. Selain itu, dalam kelompok, setiap anggotanya terlibat aktif dalam setiap kelompok dan banyak memberikan bantuan kepada siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Berdasarkan dari permasalahan, solusi, dan hasil dari solusi yang diberikan, maka didapatkan sebuah pengalaman berharga bagi guru, di mana setiap peserta didik ini ternyata memiliki tingkat pemahaman dan kebutuhan belajar yang berbeda. Maka dalam praktik langsungnya, guru tidak hanya mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan yang mereka miliki, namun juga harus dapat membimbing para peserta didik ini dengan baik. Dalam pembelajaran untuk mengetahui karakteristik kebutuhan peserta didik dan tingkat pemahaman siswa yang berbeda, guru dapat melakukan pretest di awal pembelajaran. Setelahnya, guru dapat membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan perbedaan tingkat kemampuan siswa. Dalam diskusi kelompok, guru juga harus dapat mengawasi kegiatan setiap siswa, menanyakan kesulitan yang dialami dan membimbing mereka dalam diskusi kelompok. Dengan diberikannya bantuan kepada peserta didik dalam pembelajaran, maka pemahaman peserta didik dalam materi pembelajaran yang didapatkan akan lebih baik lagi. Pemberian bantuan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh guru, namun juga dapat dilakukan oleh teman sebaya, di mana setelah mendapatkan pengalaman di dalam kelas, dapat kita ketahui bahwa kebanyakan siswa lebih mudah belajar atau menanyakan materi pembelajaran yang belum mereka pahami dengan teman sebayanya daripada ke guru langsung. Baiklah, sekian presentasi kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SMK Negeri 5 Padang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.